Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Ini jam 4 pagi ya, belum subuh. Saya kemarin semalam dapat judul dari teman, judulnya Kuburan Rocky Gerung. Dan kira-kira saya suruh ngembangkan, menurut saya suruh ngembangkan tema itu. Kan merangsang secara intelektual ya, judulnya Kuburan Rocky Gerung. Dalam konteks itu loh, apa itu perseteruan atau pertarungan dia dengan PT Sentul City ya. Judul itu akan saya dekati dengan dua pertanyaan ya. Di mana kuburan yang disiapkan oleh Rocky Gerung jika dia wafat ya? Satu. Yang kedua, apakah ide-ide Rocky Gerung itu mati dan bisa dikuburkan dan tidak lagi dikenang oleh masyarakat? Pertanyaan pertama akan saya jawab. Kemungkinan besar Rocky Gerung sudah memproyeksikan, mengimajinasikan bahwa dia akan mati dan dikuburkan di Sentul, di tanah di lingkungan tanah miliknya yang 800 meter itu. Dan tentu dia cemas ketika tanah yang sudah dia tempati bertahun-tahun dan dia jadikan semacam the little forest, hutan kecil itu, menghadapi satu bulldozer biru di kejauhan yang sewaktu-waktu bisa mendekat. Iya, dia eskavator, tapi fungsinya juga bisa seperti bulldozer kan, penggusur apa saja yang ada di depannya. Itu yang pertama. Dan di situ yang tidak terungkap di media massa, di mana rencana makam keluarga dari Rocky Gerung. Apakah dia ingin mengintegrasikan ketika dia wafat ke dalam sebuah kompleks makam keluarga, ataukah dia ingin dikenang dan dimakamkan di lingkungannya sendiri, di rumahnya sendiri, yaitu di Sentul City, di Bojongkoneng maksud saya. Itu tidak terlalu penting karena sangat privasi ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, di mana kuburan dari ide-ide Rocky Gerung? Saya kira ide Rocky Gerung tiap hari yang ditampilkan yang keluar dari celah-celah bibir Rasulullah yang keluar dari celah-celah bibir Rocky Gerung dalam Rocky Gerung official itu tidak mungkin mati ya. Ide tidak akan pernah mati. Punya apa itu ya? Pandang tukang ayam lagi siap-siap untuk jualan. Itu suara tarhim dari masjid mana itu, jauh di kejauhan sudah tampaknya. Jadi ide-ide Plato, ide-ide Farabi, Al-Kindi yang abad 8 itu, atau ide filsuf Yunani purba Archimedes atau Plato atau Heraklitos, itu masih bisa kita nikmati di abad 21 ya. Meskipun idenya itu aneh, tapi sebagai sebuah ide dia tidak pernah hilang, meskipun idenya itu aneh gitu ya. Dan itu akan menjadi satu referensi untuk semua manusia modern untuk mengembangkan diri dalam sebuah peradaban yang baru. Puncak-puncak peradaban modern itu kan sebenarnya sumbangan dari jutaan pemikir dari seluruh bangsa, sumbangan dari jutaan pemikir dari seluruh agama. Sumbangan peradaban modern sekarang ini kan adalah sumbangan pemikiran, sumbangan dari jutaan pemikir dari seluruh bangsa, agama, dan seluruh masa. Oleh karena itu, dalam konteks kontribusi intelektual dan sumbangan pemikiran terhadap peradaban modern, saya kira ide-ide yang selalu muncul setiap hari dari Rocky Gerung official itu tidak mungkin pernah dikuburkan dan tidak mungkin pernah mati. Dan itulah sumbangan terbesar Rocky Gerung untuk Indonesia, yaitu dia memberikan satu perspektif baru, cara berpikir baru, satu
metode kritik baru, satu pendekatan baru di dalam melihat sebuah realitas yang bisa realitas itu diubah ke arah yang lebih baik dengan cara bertanya, mempersoalkan akar-akar masalahnya atau konsep-konsep dasarnya, sehingga kita bisa tercerahkan, sehingga kita bisa memiliki satu perspektif baru, berdiri di puncak gunung-gunung yang baru, yang tadinya kita selalu berada di sebuah kaki desa yang memiliki wawasan terbatas karena dihalangi oleh lebatnya hutan. Tetapi fungsi-fungsi dari Rocky Gerung yang selalu melontarkan kritik-kritik kepada kekuasaan dan juga kepada sebuah realitas yang bisa selalu diubah adalah dia mengangkat kita ke arah puncak gunung. Setidak-tidaknya kita berdiri di leher gunung, sehingga horizon itu tampak kelihatan, batas-batas horizon itu dan tepi-tepi hutan, batas-batas hutan juga bisa kita lihat secara lebih holistik, lebih komprehensif, peta masalah dari bangsa kita berkat serpihan-serpihan atau konstruksi pemikiran intelektual dari Rocky Gerung yang canggih. Dalam konteks ini, maka ide-ide dari Rocky Gerung tidak mungkin bisa dikuburkan oleh siapa saja. Ide-ide Rocky Gerung akan tetap abadi. Pertarungannya dengan Sentul City itu menjadi tidak relevan berhadapan atau dalam konteks ide-ide Rocky Gerung yang besar itu. Sebuah tanah, sekeping tanah 800 meter itu adalah satu hal yang akan hilang. Tanah akan selalu hilang dalam kehidupan, tetapi ide tidak pernah hilang dalam sebuah peradaban manusia. Saya di Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jadi ide-ide Rocky Gerung tidak bisa dikuburkan, dia akan tetap abadi selamanya.